Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya kurang enak nih tadi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang penuh pengertian dan kasih sayang terhadap keluarganya, orang yang paling berani di antara pasukannya, orang yang paling bijak, adil, berempati terhadap rakyatnya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita mungkin tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan hari ini insyaallah kita akan mendengar kajian dari guru kita Ustaz Syafiq Baslama yang tadi sudah sedikit disampaikan dari saudara kita juga tadi ya, Amor ya. Bagaimana ini memang adalah sebenarnya judulnya adalah temanya ya, judulnya adalah Aku Akan Berubah. Sebenarnya ini juga adalah bedah buku ya tadi ya, bedah buku dari karya Ustaz Syafiq Baslama yang dimana sebelumnya memang beliau sudah adalah buku ini adalah hasil dari kajian beliau dari di Jakarta juga, kalau tidak salah di masjid ini juga gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibukukan. Kalau saya boleh sedikit cerita tentang, boleh tak? Tentang andai aku tak menikah dengannya, ini begitu dalam sekali sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu dalam? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan judul kita kali ini, Aku Akan Berubah. Kadang-kadang kita pertanyaan adalah apa sebenarnya? Maksudnya aku akan berubah ini apa? Ini nanti akan ada hubungannya dengan di buku ini juga, dan kita akan bedah buku ini. Saya juga awalnya pertama kali mendengar, awalnya bukan baca buku, tapi awalnya adalah ketika saya mendengar kajian beliau di YouTube ya. Saya mendengarnya di YouTube dan alhamdulillah dari situ akhirnya saya terbuka nih pikirannya. Sebagai seorang suami, memang ternyata seorang suami itu memang kita adalah seorang pemimpin, tapi ternyata di balik itu kita layak nggak sih? Kita dipanggil sebagai seorang pemimpin. Ternyata di lain itu juga untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang, tidak mudah gitu. Kita harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi istri kita dan macam-macam sekali. Nanti insya Allah hari ini kita akan bahas dengan Ustadz Syafiq Baslama. Tanpa panjang lagi, tambah ini basa-basi lagi nih Ustadz ya. Langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Syafiq Baslama. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita berada di atas kebenaran. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita meraih hidayah tersebut. Itu adalah ucapan penghuni surga tatkala mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sebagaimana hari ini kita mengucapkannya, kelak kita dapat mengucapkannya di surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit antum bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, di tengah suasana yang mulai memanas. Panas apa nggak panas di masjid sini? InsyaAllah tahun depan udah pakai AC insyaAllah. Dulu amin gitu kan. Ya, kita mau mengaji Aku Akan Berubah. Siapa yang mau berubah di sini? Antum apa akan tetap seperti ini?
nggak ada perkembangan. Tetap sholatnya yang wajib-wajib. Sunnahnya Ustaz, kan cuma sunnah Ustaz. Antum kalau dagang, hari ini dapat keuntungan 10.000. Apa besok nggak kepingin keuntungannya 15.000 jamaah? Kepingin nggak? Apa tetap yang jualan bakso sampai mati Ustaz? Ana mau jualan bakso Ustaz. Apa nggak ngeliat tuh orang-orang ya yang pakai mobil yang tipis-tipis gitu kan? Nggak kepingin antum? Nggak kepingin Ustaz. Ana qanaah Ustaz. Ana alhamdulillah jualan apa biasanya? Jualan herbal mah. Jualan herbal udah Ustaz, nikmat Ustaz seperti itu. Tapi pada hakikatnya manusia itu ingin berubah. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Kita ingin menjadi lebih baik. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Ada orang yang BBM ana, dia ngomong, Ustaz, ana ini 17 tahun. 17 tahun nikah, tiap hari ribut. Masya Allah. Dia ngomong, terus ana kepingin cerai Ustaz. Dia ingin perubahan. Masa dari dulu seperti ini? Tapi ana ngomong, subhanallah, anti bisa bersabar 17 tahun, maka tambah sedikit lagi, mungkin ajal datang menjemput, selesai. Sabar, ana ngomong. Maka bagaimana proses untuk berubah? Agar kita bisa berubah. Yang mungkin dulunya kita kasar sama istri kita. Yang dulunya kita nggak baik sama istri kita. Sehingga terkadang istri kita itu berkata, ya Allah mas, andai kata aku nggak kawin sama kau mas. Tapi udah takdir, nggak boleh bilang andai-andai mas. Ya qadarullah masya fa'al, anda dapat suami kayak ente. Gitu kan. Terkadang orang seperti itu. Apa kita nggak mau berubah dapat seperti itu? Ada orang-orang yang mungkin mengatakan, sudah, anak seperti ini. Anak seperti ini. Anak ini pemalas, anak ini pemarah, anak ini ngambekan. Kalau semua karakter buruk ada di diri kita, kemudian kita nggak mau berubah, apa kita juga mau pada akhir perjalanan kita masuk ke neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Pada hakikatnya, langkah-langkah kita di dunia ini mengantarkan kita ke satu dari dua tempat Allah. Mengantarkan ke neraka atau mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau kita mau berubah? Yang pertama, ilmu. Orang itu bisa berubah karena dia punya ilmu. Dia belajar. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak ngaji, anak mulai tidak mencuri umpamanya. Sejak anak ngaji, anak ya mulai baikan sama istri kita. Kita tanya nih sama Tengku Wisnu. Dulu antum, kalau orang bertanya, kok bisa berubah gitu kan? Antum kok ngelihat wajah beliau setahun yang lalu mungkin ya, atau 2 tahun yang lalu, nggak kayak gini nih. Betul nggak? Coba antum pandang-pandang tuh wajahnya tuh. Coba kita tanya, apakah ilmu ada peran dalam perubahan beliau? Atau perubahan itu ya datang begitu saja, tanpa ada ilmu yang masuk, tanpa ada ilmu yang didengar? Gimana Tengku? Baik Ustaz. Jadi memang ketika pertama kali saya mulai belajar ngaji Ustaz ya alhamdulillah setelah belajar terus memang harus kita datangi ilmu itu kan, bukan mendatangi kan. Jadi memang saya cari terus ilmu. Dan alhamdulillah ketika apalagi menyentuh yang namanya ilmu dalam rumah tangga. Tapi Masya Allah benar, saya tidak bohong ya. Jadi memang ana pertama kali jadi dengar kajian antum dengar kajian Ustadz Syafiq di YouTube ya, andai aku tak menikah dengannya, andai aku tidak atau tak ya Ustadz, kalau tidak salah andai aku tak menikah dengannya kalau di kajiannya. Nah jadi ana dengar di situ, ana melihat bagaimana suri tauladan kita Rasulullah SAW begitu luar biasa sekali Ustadz. Bagaimana beliau banyak sekali masalah yang menimpa beliau, bagaimana beliau adalah seorang pemimpin, tapi ketika balik ke rumah, bagaimana beliau begitu baik, begitu luar biasa, begitu romantis sama istrinya. Ana langsung bandingkan sama diri ana Ustaz. Langsung bandingkan sama diri ana. Ana ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau pulang ke rumah, udah ngantuk langsung tidur gitu. Istri lagi ngomong, kadang-kadang ana cuekin. Nah ini kadang-kadang yang bikin,
kok bisa, maksudnya bukan kok bisa, tapi ya kita mencontoh Rasulullah, tapi sampai segitunya ana saking cueknya gitu. Nah dari situ ana sedikit demi sedikit, baik dari hal apapun, baik dari dalam rumah tangga atau hal apapun, ana mencoba cari tahu. Ketika berubah mungkin kalau orang melihat ana dilihat perubahannya dari fisik gitu ya. Selain perut makin membuncit karena nikah ya, salah satunya adalah janggut, terus tidak isbal lagi, insyaallah gitu. Ini perubahan-perubahan fisik. Tapi dari mana? Nggak mungkin kan anak tiba-tiba ngikut orang gitu, ngikut ini ngikut itu. Semua balik lagi karena ilmu Karena anak belajar terus, anak dapat guru yang begitu luar biasa sekali. Salah satunya antum juga, Ustaz. Jadi dari belajar dan dari guru juga, anak akhirnya tahu, oh ternyata ini adalah kalau masalah janggut ya, kita harus memelihara, kita biarkan. Kalau tidak isbal itu adalah salah satu hal yang memang kita harus lakukan, dalam arti tidak boleh kalau tidak isbal gitu. Kalau misalnya isbal itu berdosa kitanya gitu. Anak sampai belajar sampai segitunya, Ustaz gitu. Itu karena belajar dan mencari ilmu, Ustaz. Subhanallah, subhanallah. Ilmu jemaah. Ilmu adalah perintah Allah kita agar berilmu. Tapi yang jadi masalah, ada orang berilmu nggak berubah. Udah ngaji, ada yang ngaji, Ustaz, anak ngaji udah 10 tahun, Ustaz. Tapi tetap aja kayak gini anak gitu kan. Ini bermasalah berarti dia. Mungkin di niatnya. Maka langkah kedua, niatkan untuk berubah. Kita udah punya ilmu, maka tekadkan gitu. Terkadang kita ini nggak mau berubah karena ada gambaran menuju ke perubahan itu susah. Ada dinding yang membuat kita tidak bisa berubah. Maka untuk menghancurkan dinding itu, kita butuh azimah. Kita butuh tekad. Karena kita akan menghadapi banyak masalah ketika berubah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berubah dari yang awalnya orang biasa, hidup bersama kaum musyrikin. Ketika beliau berubah menjadi seorang nabi dan mengajak mereka kepada kebenaran, yang namanya permusuhan, yang namanya lemparan batu, yang namanya hinaan, yang namanya pengkucilan dari saudara-saudaranya, itu terjadi. Tapi orang yang memiliki azimah yang kuat, dia akan melalui semua proses itu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu langkah kedua, kita harus berazimah. Setelah kita punya ilmu, kita berubah. Kemudian yang ketiga, teman. Kita kalau mau berubah nih, ya temannya harus berubah juga. Seorang peminum yang ingin tidak minum, Allah, tunggu sebelum dipotong nih. Memang nggak ada air di sini, nggak hujan gitu kan? Anda lihat kering gitu kan dari tadi. Bagi mobil Honda Jazz hitam ya, berwarna hitam dengan plat B1644BKC, tolong dipindahkan mobilnya karena mungkin ada jamaah juga yang mau keluar. Sekali lagi, Honda Jazz hitam dengan plat B1644BKC. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Nah, tunggu air kita. Apa lanjut ini? Nah, insya Allah datang airnya. Sabar antum. Yang sabar antum apa ana? Sama-sama bersabar kita. Jamaahnya bersabar, ustadznya harus bersabar juga. Sampai mana kita? Sampai teman. Kita kalau temannya peminum, kita berhenti. Tapi sohibnya semua tukang minum. Kira-kira dia akan berubah enggak? Enggak bakalan. Karena as-sahibu sahib. Teman itu menarik. Maka kalau ingin berubah, cari teman yang baik. Yang keempat, belajar dari pengalaman orang-orang yang berubah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi mereka yang dulunya hidup senang, kemudian Allah hancurkan mereka. Perubahan yang terjadi. Kita ambil pelajaran. Ada orang-orang yang
seperti kaumnya Nabi Yunus alaihi salam yang dahulunya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika mereka berubah? Dan kita lihat orang-orang yang tidak mau berubah, akhir dari kehidupannya adalah seperti Qarun, seperti Fir'aun. Datang kepada mereka hidayah Allah agar mereka mau berubah, tapi nggak mau. Maka yang terjadi, Allah menghancurkan mereka. Sekali lagi kita belajar. Umpamanya ini saudara kita Tengku Wisnu, dia berubah. Coba bertanya, kenapa? Anak tadi malam ketemu saudara jauh. Dia cerita, Ustaz, yang menyebabkan perubahan di keponakan-keponakan dia adalah ketika pamannya berubah. Pamannya dulu ini nggak benar. Jauh dari ibadah. Jauh dari ketaatan. Ketika pamannya jadi benar, keponakannya bingung. Kok bisa sih paman seperti itu? Padahal dulunya jauh dari rumah Allah. Jauh dari sejadah. Tapi sekarang kenapa dia berubah? Dengan kita belajar dari mereka, menimba pengalaman mereka, mudah-mudahan kita pun akan berubah sebagaimana mereka telah berubah. Lalu yang keberapa? Yang kelima, doa. Orang kalau ingin berubah harus berani berdoa. Anak ingat dengan seorang teman di Pekanbaru. Dia ingin berhenti merokok. Ada yang mau berhenti merokok di sini? Ustaz, aman Ustaz. Yang rokok sedikit Ustaz. Insya Allah nggak ada yang ngerokok di sini. Orang ketika mau berhenti merokok, tanyakan kepada dia. Dia akan selalu ngomong, anak insya Allah mau berhenti merokok. Tanyakan sama dia, Mas, sampean pernah doa nggak minta sama Allah supaya berhenti merokok? Kadang-kadang mau berdoa takut dia. Mau minta, ya Allah bantulah aku meninggalkan rokok. Perokok-perokok sebagian hanya ngomong mau berubah. Tapi di perubahan itu tidak dibarengi dengan doa. Mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula suami. Suami terkadang dia tahu akhlak buruknya kepada istrinya. Atau istri memiliki akhlak yang buruk kepada suaminya. Paling tidak kalau dia merasa berat merubah dirinya, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, kalau kita bicara nabi jamaah, kita bicara manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi kebaikannya bukan hanya di luar. Antum ketemu ana di mana? Di sini nih. Oh, ustadznya baik, Masya Allah. Coba kalau kepingin tahu ana, tanya di rumah. Tanya, Ustadz Syafiq tuh gimana tuh? Bakal bocor tuh di sana tuh. Kalau rumah bilang baik, insya Allah baik. Tapi kalau rumah bilang buruk, insya Allah nggak baik. Maka kalau kepingin minta tazkiyah katanya. Apa tazkiyah itu? Rekomendasi ya. Seharusnya mintanya sama istri. Minta nih tanda tangan sama istri. Anak ini baik enggak ya? Coba. Bukan ke polisi. Kita mintanya kemana? Ke polisi. Apa? Surat berkelakuan baik itu. Polisi mana tahu sama kita? Dia nggak tahu. Cuma dia mengatakan nggak ada catatan kriminal. Oke, banyak catatan yang tidak kriminal. Yang tidak dicatat mungkin. Maka mudah-mudahan ke depan nanti polisi sebelum memberikan surat kelakuan baik itu minta tanda tangan istri dulu. Jadi kan minta bener nggak dia baik ini, pantas nggak dikasih surat kelakuan baik? Kita kok sampai sana? Ana jadi bingung juga. Kita apa? Tadi doa ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau mau baik, mau berubah kita nih. Kita mohon sama Allah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada istri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang membuat kita ke sana tadi. Rasul yang sudah akhlaknya paling mulia. Bahkan beliau mengatakan khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Rasul masih berdoa.
Beliau mengatakan, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepada aku agar aku berakhlak mulia. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak mulia kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk kecuali Engkau, ya Allah. Maka kita harus berdoa kalau ingin berubah. Jangan sampai istri kita itu kabur dari rumah kita gara-gara kita tidak berubah. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang terakhirlah yang keenam ini. Yang keenam, harus sering-sering isi bensin. Harus sering-sering mampir pom bensin. Antum kalau mau ke Jember dari Jakarta, Masya Allah, kita ngomong bensin dikasih air sih. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi nuangin sendiri Ustaz ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Afwan aneh. Baik jamaah. Oh tadi nggak boleh bawa minuman kata. Nggak boleh kata dia. Tapi mungkin kalau Ustadznya boleh jamaah. Itu. Bismillah. Alhamdulillah. Terakhir nih. Sering-sering mampir ke pom bensin. Ngecas. Antum kalau mau ke Jember, jarak 1000 kilo. Kira-kira berapa kali antum harus berhenti ke pom bensin? Mungkin 3-4 kali. Bagaimana kalau antum mau menuju ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Jauh sekali. 60, 70 tahun kira-kira kita baru bisa sampai nanti ke sana tatkala ajal menjemput kita. Maka kalau ingin berubah, sering-sering datang kajian. Sering-sering mampir ya. Ketika sudah mulai baterainya itu mulai drop gitu ya. Tengku Wisnu kalau sudah mulai drop datang kajian dia gitu kan. Hah? Benar Ustaz. Kita semua drop. Ustadz pun bisa drop enggak? Bisa sama. Baterainya ana sama baterainya antum ini sama. Jadi kalau subhanallah, ana rasakan ketika kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah ya, kalau kita berangkat umrah umpamanya, Allahu Akbar, baterai yang sudah mulai mati ini kayak disiram full jemaah. Masya Allah. Keluar dari masjid ini, insya Allah antum keluar mengatakan, aku akan berubah. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, ini kita masuk ke buku nih Ustaz ya. Jadi memang sebenarnya judulnya cukup kontroversial sebenarnya Ustaz. Andai aku tidak menikah dengannya. Kira-kira ini Ustaz yang bikin judul atau gimana Ustaz? Gimana? Andai aku tidak menikah dengannya. Subhanallah. Ana punya sepupu, dia jual buku ini ke temannya. Andai aku oh enggak, ana alhamdulillah, ana enggak mau cari ganti. Kata dia. Ana cukup sama satu istri karena ini andai aku tidak menikah dengannya gitu. Ana alhamdulillah bersyukur menikah dengannya. Masya Allah. Ustaz, jadi memang kalau misal kita balik lagi ya ke ini masalah rumah tangga Ustaz ya. Jadi memang kalau kita sekarang aku akan berubah. Sebenarnya perubahan itu kan bukan hanya dari bagaimana penampilan kita gitu, bukan hanya tiba-tiba kita berjenggot, kita cingkrang gitu dibilang berubah gitu. Tapi balik lagi adalah ketika mungkin menyentuh yang namanya akhlak Ustaz. Apalagi di rumah tangga. Tadi kayak antum bilang tadi ya bahwa kalau mau tahu saya baik, tanya sama istri saya gitu, bukan tanya sama polisi Ustaz ya. Nah, jadi memang kalau misalnya balik kalau misal menurut antum sendiri ketika kita sama istri, afwan Ustaz, di dalam Islam tidak ada pacaran gitu. Nah, bagaimana kita cara mengenal perempuan dalam arti kita ingin menikah dengannya ta'aruf, tapi apakah kita mengenali dalam hal apa Ustaz gitu? Subhanallah. Nah, betul. Ketika kita ingin membangun rumah tangga, tentu kita akan mencari orang yang pas sama kita, yang cocok sama kita. Sehingga hal ini membuat sebagian orang
melakukan pacaran. Dia pacaran supaya ingin tahu kepribadian masing-masing. Dan dalam Islam, Islam tidak kenal pacaran. Tapi Islam memerintahkan kita untuk mengenali istri kita. Mengenali secara umum, wanita itu sama jamaah. Antum mencari wanita, baik yang dari Indonesia atau yang dari Eropa, dari Arab itu, kira-kira sama apa enggak sama? Sama, bahan bakunya itu sama. Dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita harus mengenal, yang kita kenalin dari istri kita itu adalah kepribadian dia. Kepribadian wanita yang semuanya sama. Di sini ada beberapa halaman 45. Yang punya kitab. Nggak harus antum beli kitab. Antum yang penting bawa full pen tuh. Dicatat tuh. Iya nih. Yang pertama, wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi semuanya itu bahan dasarnya sama. Bengkok. Jadi nggak perlu antum mencari tahu nih istri anak nih dari perak apa dari emas. Nggak bakalan. Udah kita tahu dia itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian dia itu bukan dari baja. Ingat, ana masih sampai sekarang kalau baca tentang peran seorang wanita. Bagaimana antumlah yang belum menjadi seorang suami. Antum kenali ibu antum. Ibu kita tuh, wanita manapun. Mereka memiliki tugas jauh, tugasnya lebih besar dari tugas seorang lelaki sebenarnya. Jam kerja kita berapa? 24 jam? Nggak ada. 9 jam sama lembur itu udah. Tambah lembur kan? Istri kita itu kerjanya 24 jam jamaah. Dari pagi sampai pagi lagi. Antum bisa bayangkan ketika tengah malam anak kita nangis. Apa kita bangun? Kita bangun sebentar, pindah posisi. Tuh bangun anaknya. Subhanallah. Paling senang pakai apa? Bangunin pakai kaki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuh yang ngomong itu ngomong dari pengalaman jemaah. Enggak apa-apa jemaah. Enggak apa-apa. Nah, jadi kita ketahuilah. Antum kenali istri antum, tugas dia. Ada yang rame-rame di belakang sana. Antum kenali bahwasanya dia itu dari tulang rusukan. Dia tidak diciptakan dari tulang tangan. Sehingga bisa digunakan seenak antum. Dia tidak diciptakan dari tulang kaki. Sehingga dia bisa diinjek-injek sama antum. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk. Yang ditutupin dengan lengan kita. Yang kau harus melindungi dia. Subhanallah. Tugas seorang suami itu melindungi istrinya. Sebagian orang mukul istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ingat dia dari tulang rusuk. Dan dia itu bengkok. Kalau dia berbuat kesalahan, wajar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kau ingin luruskan dia, patah dia. Maka itu, kemudian apalagi ingat wanita itu pencemburu ya. Jadi kalau dia cemburu itu ingat wajar. Lalu wanita itu mementingkan penampilan. Nggak kayak antum tuh. Nggak kayak kita nih. Tapi ada lelaki yang sering di depan cermin. Sampai cerminnya ngomong, ini buat perempuan ya. Itu kan. Allah. Memang cermin itu buat perempuan. Perempuan Masya Allah, Anda lihat. Yang ngaji yang nggak ngaji ya. Tapi yang ngaji udah berkurang lah. Tapi kalau yang nggak ngaji Masya Allah. Keluar dari mobilnya. Dia masih bercermin di kaca mobilnya. Ngeluarin apa ya. Jalan kemana-mana dia. Siap. Kita banyak iklan di sini. Apa? Mobil Freed, Honda Freed ya, kalau tidak salah Honda Freed dengan plat B1186 BYE atau BYE. Mobil dengan Honda Freed ya, Honda Freed
dengan plat B1186 BYE atau BY. Tolong dipindahkan. Jazakallahu khair. Nah, Masya Allah. Kita bicara akhlak tuh. Kalau parkir jangan nutup temennya. Masya Allah. Itu kan. Ustaz, ini kan ngaji semua, Ustaz. Gampang kalau ngaji, Ustaz, urusannya, Ustaz. Enggak, tetap. Gimana dia sakit hati nungguin di sana. Ya Allah, kata dia. Mudah-mudahan yang nutup ini didoain buruk antum sama dia. Sampai mana kita? Suka penampilan ya, subhanallah, penampilan. Di tasnya itu hampir semua mesti bawa cermin. Walaupun kecil cerminnya. Dia lihat, subhanallah. Kita pun sebagai suami harus tahu. Kalau mau ngajak istri kajian, paling enggak 1 jam sebelumnya udah dikasih tahu tuh. Karena kita harus nunggu lama dia. Ribet urusannya. Kalau punya anak, Masya Allah. Anak kadang-kadang ngelihat istri ngurusin anak itu. Mungkin sejaman mandiin yang ini, mandiin itu, pakein baju ini, baju itu. Apalagi kalau yang perempuan, subhanallah. Itu bandonya harus pas sama bajunya. Kalau dilihat kurang pas diganti gitu kan. Gak selesai-selesai. Tapi itulah wanita. Kita kalau udah tahu ya istrimu itu wanita. Dan alhamdulillah kita mendapatkan istri seorang wanita. Mudah-mudahan dia adalah istri yang soleh. Ketawa. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena ada usaha dari orang-orang liberal. Mereka ingin merubah bahwasanya pasangan istri itu harus perempuan, mereka ingin merubah. Itu terjadi. Mereka mengajukan kepada Menteri Agama, Departemen Agama, bagaimana merubah undang-undang pernikahan. Salah satunya yang mereka ingin rubah tuh bagaimana calon mempelai itu tidak harus perempuan. Jadi boleh laki. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dia ngomong lagi, hak cerai itu tidak hanya suami. Istri pun bisa menceraikan. Jadi umpamanya ribut sama suaminya, istri itu bisa bilang, "Mas, aku ceraikan kau, Mas." Itu kan yang ada suami ngomong, "Gak perlu kau menceraikan aku. Dari 5 hari lalu aku udah ceraikan kau." Akhirnya ribut. Nggak, hak cerai itu cuma ada di suami. Itu diajukan. Kemudian yang diajukan ke pemerintah, kita berdoa semoga Allah menjaga pemerintah kita. Allah kalau nggak dijaga pemerintah kita dari tangan-tangan seperti itu, kita nggak tahu gimana masa depan kita. Dia mengatakan juga bagaimana yang iddah itu bukan hanya perempuan. Jadi kalau istri ditinggal suaminya mati, berapa hari iddahnya? Yang seperti ini biasa apa nggak biasa? Biasa, wajar itu, tenang. Allahu Akbar. Sampai mana lagi? Iddah, masa iddah itu. Jadi kalau istri meninggal, suami itu nggak boleh kawin lagi. Yang diajukan oleh mereka, oleh orang-orang gender yang mereka mengatakan harus ada persamaan seperti itu. Mereka mengatakan suami pun harus menunggu 130 hari. Kalau mau menikah. Maka saya katakan bersyukur istri kita itu wanita. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena sudah ada orang-orang yang mungkin sudah rusak fitrahnya. Dan yang terakhir sifat wanita itu apa? Perasa. Mudah tersinggung. Itu wanita. Terkadang kita ngomong, Dek baru ngomong gitu aja udah nangis gitu kan. Ada sebagian wanita suaminya ngomong, Dek, gimana ya kalau aku nikah lagi? Masya Allah. 2 hari nangis dia. Itu tasnya dibuka, diisi baju. Ya. Itu perempuan seperti itu. Tapi kalau istri antum ngomong gitu, diam aja, dilihat. Nah,
Iya, kau mau kawin lagi? Iya udah. Digorok mungkin atau kalau gitu. Dia. Tapi wanita itu karena perasaannya dia menangis, dia meneteskan air mata, dan itu perasaan wanita. Allah sudah menciptakan wanita seperti itu, jamaah. Tinggal kita bagaimana menyikapi dia, dan itu kelebihan dia. Kita lihat kalau dia nggak perasa, mungkin anak kita nggak ada yang besar. Sekali nangis, sekali bikin sakit hati dilempar tuh anak tuh. Kejadian bapak-bapak bagaimana ketika dia gendong anaknya nangis terus dilempar anaknya. Iya, ada anaknya yang nangis terus disiram sama air sama bapaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kelebihan seorang ibu. Kenapa ibu itu, istri kita itu mampu hamil, ngangkat beban di perutnya 15 atau 10 kilo. Kenapa dia mampu? Selama hampir 9 bulan. 9 bulan lebih kira-kira. Kita dikasih 2 kilo. Antum kasih 2 kilo lah kalau mau nyoba. Dek, supaya kita sama-sama merasakan beban hamil tuh. Anak insya Allah ke kantor, anak pasang batu dek. Seperti itu kan. Berangkat tuh. Sampai kantor dilepas sama dia. Taruh kata dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Kenapa istri kita mampu? Karena cinta. Dia ketika gendong anak kita, karena cinta dia jamaah. Itulah yang membuat dia kuat. Dia tahan banting. Melayani kita apapun dia berusaha. Ketika dia mendapatkan suami yang tidak baik pun dia berusaha untuk tidak mengabarkan kepada orang tuanya. Dia tahu orang tua anak Ustaz udah capek gedein anak. Udah capek nyekolahin anak. Masa anak mau ribut sama suami akhir dia menceraikan anak. Sudah anak akan bersabar. Jadi perasaan-perasaan itulah yang membuat sebagian wanita bertahan terus hidup bersama orang-orang seperti kita nih jemaah. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang perlu dikenali, tapi nggak perlu pacaran. Kita udah tahu semuanya. Tinggal kalau mau lebih dalam lagi, ya bagaimana kita kirim orang ke sana. Kalau memang kita mau nazar, ya kita nazar ke sana, tapi jalannya harus sesuai dengan yang diridhai Allah SWT. Baik Ustaz. Kalau misal kita mengenal, memang kita kalau ketika kita ingin menikah, kita harus tahu ilmunya Ustaz, juga ilmu rumah tangganya. Kita harus mengenal perempuan, kita harus mengenal wanita, calon istri kita gitu. Nah, mungkin termasuk anak juga Ustaz. Sebenarnya apa sih hak-hak seorang istri itu apa aja Ustaz? Yang harus kita penuhi Ustaz? Nah, bicara tentang hak istri kita. Yang mau kawin, yang mau nikah harus tahu. Yang sudah nikah pun dia harus melihat kembali, mengkoreksi kembali. Apakah sudah saya berikan hak-hak istri saya? Udah belum? Terkadang kita, apa sih Ustaz haknya istri itu? Para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Dan Allah menjelaskan bahwa lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin di rumah tuh atas istri-istri mereka. Pemimpin itu seperti apa? Apakah pemimpin itu yang sekedar nyuruh, sini bersihkan nih rumah. Apakah seperti itu pemimpin? Pemimpin itu memang punya hak, tapi dia punya kewajiban. Seorang pemimpin harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, al-qiwamah atau ar-ri'ayah. Dia harus memperhatikan yang dia pimpin. Istri kita butuh perhatian kita. Yang kedua, dia butuh apa? Dia butuh perlindungan. Kita harus melindungi istri kita. Itu hak dia. Dan yang ketiga, kedua apa yang ketiga? Ketiga, Masya Allah. Ada suara rame-rame. Suaranya siapa itu? Suaranya ibu-ibu. Itu wanita seperti itu. Ya. Jadi itu wajar jemaah. Jangan rasa aneh gitu. Kita harus memperbaiki. Itu yang ketiga. Perhatian, perlindungan, dan perbaikan. Dia butuh untuk diperbaiki. Kita terus memperbaiki dia. Itu sebagai seorang pemimpin. Dan perhatian kita harus ngasih makan dia. Ya. Kita harus menyelamatkan dia. Melindungi dari apa? Melindungi dari hujan. Melindungi dari lapar. Melindungi dari perampok, dari penyamun. Dan melindungi yang terbesar adalah melindungi dia dari api neraka.
Gimana nih istriku nih nggak sampai masuk neraka ya Allah. Dijaga tuh istrinya. Sambil diperbaiki. Wabima anfaqu. Lelaki itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah. Maka kewajiban memberi nafkah itu bukan kewajiban istri. Jadi istri kita itu nggak wajib kerja, bapak-bapak. Yang wajib kerja siapa? Suami. Ada suami-suami yang Masya Allah dapat istri kaya raya. Insya Allah. Ada yang dapat istri kaya di sini. Alhamdulillah Ustaz. Anak nggak perlu kerja lagi Ustaz. Insya Allah. Tetap kewajiban suami itu bekerja memberi nafkah kepada istrinya. Istri itu nggak punya kewajiban sama sekali. 0% kewajiban dia. Karena kewajiban yang memberi nafkah adalah kewajiban suaminya memberikan nafkah kepada dia. Kalau istri mau membantu, Alhamdulillah. Itu adalah keinginan dia. Jadi suami memiliki kewajiban bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya. Rasul pernah ditanya, Sallallahu Alaihi Wasallam, apa hak istri? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, antut imaha idha ta'imta. Kau kasih makan kalau kau makan. Maksudnya jamaah, sebagian orang itu nggak kaya. Umpamanya penghasilannya 50.000. Istrinya ngomong, bang, aku bang kok kepingin ya sarapan sarang burung bang, kata dia. Gajinya 50.000, sarapannya mau sarang burung. Ya nggak seperti itu. Apa yang dia makan? Dia mampu, anak cuma mampu umpamanya minta maaf istriku, anak cuma mampu beli jengki, gitu dia. Insyaallah. Jengkol gitu kan. Dia itu kemampuan dia gitu kan. Ya bismillah, diterima gitu kan. Itu kemampuan dia. Apa yang dia miliki dia berikan kepada istrinya. Jangan pelit-pelit. Suami Masya Allah gajinya tiap bulan 250 juta. Ada nggak jamaah? Antum ketawa-ketawa. Ada jamaah. Anda pernah ketemu dengan seseorang gajinya 250 juta per bulan. Masa ngasih istrinya 1 juta? Masa ngasih istrinya 5 juta? Paling enggak berapa persen? Berapa persen? Dari 250 juta itu. Kira-kira kita ngomong nih. Berapa persen? Minum, fadhal. Dari 250 juta Ustaz ya? Iya, 250 juta nih. Jadi gini Tan. Waktu dulu main sinetron Ustaz ya. Jadi memang alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi memang Ana setelah itu memutuskan untuk tidak main sinetron. Sampai memang benar-benar ada cerita yang benar-benar sesuai dengan syarat yang Ana tulis gitu. Yang Ana mau gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada sinetron yang sesuai dengan Ana mau gitu Ustaz. Nah jadi kalau boleh jujur Ustaz, Ana tuh penghasilan terbesar memang dari sinetron Ustaz. Iya, penghasilan terbesar dari sinetron. Akhirnya ya mulailah kita Ana coba untuk buka usaha Ustaz ya. Ada beberapa usaha dan alhamdulillah Allah memberikan begitu luar biasa nikmat dan rezeki untuk Ana dari usaha-usaha yang Ana lakukan gitu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri penghasilannya tidak sebesar dulu Ustaz. Tapi Masya Allah Ustaz, istri Ana ini Ustaz udah cantik, terus sangat pengertian Ustaz. Masya Allah. Jadi lihatlah. Kalau berapa persen? Belum dijawab nih, berapa persennya nih? Kalau berapa persennya sebenarnya adalah Ustaz ya. Tapi di balik uang sebulan itu Ustaz, uang jajan sebulan, ada yang lain-lain juga Ustaz gitu. Yang penting kita nggak boleh pelit sama istri kan Ustaz. Ya, betul. Ya gitu, udah. Ustaz. Jadi Aduh, mau tanya, antum kira-kira kalau 250 juta berapa persen jemaah? Hah? 2,5%. Cuma zakatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Orang yang dikasih kelapangan, hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kelapangan dia. Waman qudira alaihi rizquhu, tapi yang rezekinya sempit, ya sudah kemampuan dia. Persentasenya terserah, tapi jangan terlalu lah. Masa 250 juta istri dikasih 2,5%. 2,5%-nya berapa jemaah?
Paling enggak lah 10% lah. Cukup kan? 25 juta itu? Ya, insya Allah cukup jamaah. Kita kasih makan, itu hak istri kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Suami nggak boleh pelit. Kemudian yang kedua, wa antaksuha idak tasyid. Kalau kau beli baju, belikan dia baju. Dulu jamaah, baju itu susah. Sebagian sahabat cuma punya satu baju. Tapi kita sekarang lihat, sebagian istri itu Masya Allah. Dibelikan baju sama suaminya, wah, sampai dia ngomong, Mas, kayaknya harus tambah lemari ini Mas, itu kan. Karena banyaknya bajunya. Kita kasih pengertian ke istri kita. Tadi, wahai istriku, kalau kau beli satu baju baru, keluarkan satu yang lama. Nggak perlu nambah lemari. Nggak perlu. Nih yang kita pakai nanti di surga. Kita perlu mengajarkan itu kepada istri kita. Karena apa? Kalau enggak, kita akan tambah lemari, tambah lemari yang ada koleksi. Dan tatkala kita mati semua akan ditinggal. Yang kita pakai yang mana? Yang kita berikan ke orang itu. Maka kalau beli baju satu, kita kasih nasihat istri kita, Dek nih, aku kasih hadiah baju. Tolong satu kau keluarkanlah. Kita ngasih sedekah buat dia, nafkah buat istri kita ngeluarkan, dia juga dapat pahala. Kemudian Rasul mengatakan tentang hak istri kita. Wala tadribil wajha. Jangan pernah engkau memukul wajah. Nggak ada itu dalam Islam. KDRT tidak dikenal dalam Islam. Wala tadribil wajha. Oh Ustaz, nggak boleh wajah Ustaz. Kalau punggung boleh nggak Ustaz? Ya, bukan. Kita kalau memberikan pendidikan kepada istri kita, memang ada fase-fase kita memberikan nasihat, dia nggak nurut ya. Kemudian kita nggak ngajak dia ngomong, kita di kasur umpamanya nggak mendekatin dia, baru setelah itu dipukul istri kita. Mukulnya itu jamaah bukan memukul dengan emosi, tapi memukul dengan cinta. Antum nih kalau istri antum udah nggak nurut, antum pegang tangannya, umpamanya gini nih, pukul gini aja, umpamanya. Kalau suami yang baik, istri itu akan bingung. Kenapa? Insya Allah. Nah, kita pukul mungkin pakai pensil ya. Kita pukul pakai pensil, pakai pena. Mau pakai pena kita pukul dia. Ketika kita pukul tangannya, yang sakit mananya? Hatinya. Kalau kita mukul dengan cinta. Tapi kalau kita biasa mukul dia, kita pukul, oh, ayo siap-siap mas, gitu kan. Ya, so, karena tiap hari udah pukul-pukulan gitu kan. Ada seperti itu. Maka perlu dikasih tahu, perlu diketahui oleh semuanya, Rasul melarang kita memukul wajah. Nggak ada, perempuan dipukul wajahnya nggak boleh. Kemudian wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Itu istri pilihanmu. Kau datang meminang dia, kau datang melamar dia. Bahkan ketika ditolak berusaha untuk lewat pintu belakang mamanya. Ada orang seperti itu. Ketika sudah menikah sering dijelek-jelekkan istrinya. Diburuk-burukkan istrinya. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melihat istri kita umpamanya ya. Dia berat badannya udah tambah. Masya Allah. Si gendut udah datang nih. Seperti itu. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fikum. Baik Ustaz, kita memang tadi hak-hak istri ya Ustaz ya, yang tadi antum sampaikan. Dan memang kalau misal kita tahu di dalam rumah tangga itu awalnya memang banyak manisnya Ustaz. Masih dalam arti waktu pertama kali menikah, Masya Allah luar biasa sekali gitu. Ternyata di perjalanan itu memang ada sedikit kerikil-kerikil Ustaz. Nah, jadi memang seperti tadi antum sampaikan, KDRT memang tidak ada di dalam Islam. Tadi bagaimana cara memukulnya, pukullah dengan cinta. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Terus juga kalau di dalam tadi yang seperti yang sampaikan bahwa yang kerikil-kerikil itu memang tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa kita elakkan Ustaz. Permasalahannya kadang-kadang satu hal dalam arti mungkin ketika kita apa ya Ustaz ya, capek ataupun lelah bekerja.
Nah, kadang-kadang istri itu mungkin Ustaz ya, kadang-kadang suka melakukan hal-hal yang memang sudah diingatkan berkali-kali gitu Ustaz. Udah dikasih tahu, Dek jangan kayak gitu, Dek jangan kayak gitu. Diulang-ulang terus Ustaz. Nah, pertanyaan adalah Ustaz gitu ya, sampai berapa kali kita boleh memaafkan istri gitu? Masya Allah, Masya Allah. Sebelum kita bicara memaafkan istri, kita ini punya dosa nggak jamaah? Antum berapa kali berbuat dosa sama Allah? Hampir tiap hari kita berbuat dosa. Dan kita tetap mengharap Allah memaafkan dosa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala begitu rahmatnya. Dia mengatakan kepada hambanya, Ya ibna Adam, Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, Thumma ataitani la tushriku bi syai'an, La ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andai kata engkau mendatangi aku, kata Allah, dengan sepenuh bumi dosa. Dosa semuanya. Bayangkan sepenuh bumi dosa. Kemudian engkau datang kepadaku, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku. Maka aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan. Subhanallah. Istri kita, apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil, selama tidak sampai berkhianat umpamanya ya, melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maafkan dia. Berapa kali? Sebanyak mungkin untuk maafkan dia. Rasul SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Rasulullah, berapa kali kita memaafkan al-khadim, pembantu kita atau budak kita? Rasul diam. Datang lagi dia, Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu itu? Rasul diam lagi. Yang ketiga kali dia tanya, Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Pembantu jamaah. Berapa kali kita memaafkan pembantu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan dia setiap hari 70 kali jamaah. Apalagi istri kita yang banyak membantu kita, membesarkan anak-anak kita. Kita berangkat bekerja, dia jagain anak kita. Dia yang ngajarin anak kita alif, ba, ta. Dia yang ngajarin anak kita berdiri. Dia yang ngajarin anak kita berjalan. Dia yang ngajarin anak kita berbicara. Subhanallah. Kenapa kebaikan-kebaikan itu kau lupakan? U'fu anhu. Maafkan dia 70 kali. Apalagi dengan istri kita. Maka Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ada sebagian istri kalian, sebagian anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum. Hati-hati kata Allah. Tapi Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun. Tapi kalau kau memaafkan, engkau enggak memberikan sanksi, dan kau melupakan kesalahannya, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Allah mengingatkan, kau itu banyak dosanya. Jangan sok suci kau itu. Maka kalau kau ingin diampuni oleh Allah, maafkan istrimu. Jadi seperti itu. Baik Ustaz. Ustaz, jadi Ana pernah dengar Ustaz ya, banyak orang-orang di luar sana ya, yang mungkin non muslim gitu ya, kadang-kadang suka menganggap Rasulullah SAW itu kasar Ustaz. Beliau kasar, beliau keras gitu ya, apalagi terhadap istri Ustaz. Nah, Ustaz boleh ini ya sampaikan mungkin sebenarnya seberapa sayang beliau Rasulullah SAW ini terhadap istri-istrinya, sebegitu romantisnya beliau terhadap istri-istrinya. Mungkin antum bisa sampaikan. Nah, barakallahu fiik ya. Kita kalau bicara Nabi jamaah, Allahu Akbar. Kita sakit hati dengan sebagian orang yang menjelek-jelekkan Rasul SAW. Dan kita harus sakit hati kita. Kita harus benci kepada mereka. Mereka menampakkan Rasul SAW sebagai sosok yang menakutkan, teroris. Sampai mereka membuat karikatur yang menampakkan Rasul SAW itu gila wanita. Yang Rasul mendolimi para wanita. Subhanallah. Sekali lagi kalau ingin tahu Rasul SAW, tanyakan kepada istrinya. Bagaimana kasih sayang beliau kepada istri-istrinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin. Beliau itu presiden. Beliau itu jenderal bintang 5.
Panglima perang beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala beliau masuk rumahnya, beliau langsung turun menjadi seorang suami. Ketika pintu rumah dibuka, semua pangkat beliau tanggalkan. Ketika beliau ada masalah sama Aisyah, Aisyah lagi marah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sampai mengangkat suaranya, Nabi tidak mengatakan, "Hei, kau lupa, aku nih suamimu." Enggak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul meminta maaf kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bantuin istrinya. Sama kita nih yang bukan presiden, kita nih bukan yang panglima. Pernahkah kita kalau masuk rumah itu bantuin istri kita ya? Istri kita lagi goreng-goreng, pegang tuh tangannya. Dek, biar aku yang goreng, Dek. Insyaallah. Dia lagi cuci piring, Dek, kita cuci berdua, Dek. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan itu di satu piring sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi nggak perlu antum punya 10 piring, selusin piring, nggak perlu. Ngomong sama istrinya, kita pengantin baru, piringnya 1. Subhanallah. Antum kalau tahu rumah Rasul SAW nggak banyak piringnya aja, piring 1, makan bersama. Sama Aisyah makan bareng nih, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Aisyah itu gigit dagingnya, dia gigit, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggigit di tempat Aisyah menggigit, jemaah. Kalau kita ngelihat, mana cari yang belum digigit sama dia gitu. Subhanallah. Rasul SAW menggigit di tempat istrinya menggigit. Jadi enggak satu-satu dagingnya itu, tapi satu daging berdua, sepiring berdua, segelas berdua sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah minum nih, bismillah. Rasul kemudian mengambil gelas itu dari Aisyah. Kemudian dia letakkan di bibir tempat Aisyah meletakkan bibirnya, jemaah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi. Bukan lebih parah, lebih penting lagi, jemaah. Rasul Aisyah mengatakan, wa ana haid. Aku sedang dalam kondisi haid. Aku sedang nggak bisa dipakai. Kan orang terkadang suami itu romantis sama istrinya kalau ada perlunya. Ini Aisyah sedang dalam kondisi haid. Tapi Rasul menunjukkan bagaimana dia cinta dan kasih sayangnya kepada Aisyah, kepada istrinya. Mandi. Jadi mandi itu 1 ember. Berduaan, rebutan, gayungnya ya. Masya Allah. Rasul ketika itu umur berapa? Rasul menikah sama Aisyah itu sekitar umur 55-56. Jadi yang putih-putih jenggotnya jangan ngomong, Ustaz, itu kan buat yang muda-muda, Ustaz. Bukan. Juga yang putih jenggotnya ini harus romantis sama istrinya. Masya Allah. Masuk kamar mandi nggak usah gantian. Kan kadang-kadang kan gantian, yuk kau mandi duluan, nunggu di luar gitu kan. Nggak, Nabi barengan di kamar mandi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah, Nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kau mau cari suri tauladan? Jangan tarik di televisi. Jangan cari di dunia sinetron. Jangan cari di Indonesia Idol, apa gitu kan? Mau cari? Jangan. Carilah di diri Rasul SAW. Beliau sempurna luar dalam. Jangan antum terpengaruh dengan kacang-kacang yang bagus luarnya, ketika dibuka isinya kecil-kecil, jemaah. Itu Rasul SAW di rumahnya begitu romantisnya. Ketika beliau naik kendaraan sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau pernah alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Anas bersama bapak tirinya, suaminya Ummu Sulaim. Itu yang mendampingi Rasul SAW dari Khaybar menuju ke Madinah. Anas melihat ketika Rasul SAW naik onta dan istrinya Sofiyah mau naik onta. Naik onta itu nggak bisa langsung. Mesti harus ada pijakannya gitu ya. Ada pijakannya. Nggak ada pijakan ketika itu.
Rasulullah SAW meletakkan lututnya untuk istrinya. Nabi buat istrinya seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Rasul pantas dia benci. Lakin kalau dia tahu, kalau dia mengenal, pasti mereka akan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik tuh Sofiyah di atas. Dalam perjalanan ketika mendekati kota Madinah, onta Nabi terperosok sehingga hampir terjatuh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya Sofiyah. Anas bin Malik mengatakan kepada bapak tirinya Abu Talha, al-mar'ah, tolong perempuannya ditolongin gitu ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Hiya ummukum," kata Rasulullah. Dia ibunda kalian. Artinya dia itu Rasul memberikan penghormatan kepada istrinya. Dia ibunda kalian. Karena istri Nabi itu semua ibu kita. Rasul mengingatkan bahwasanya menggauli seorang ibu, ya, kita ketika bergaul dengan ibu beda dengan orang biasa. Begitu romantisnya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diranjang, ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk diranjang kayaknya nggak perlu dibahas di sini. Baik, Ustaz. Ustaz, Ana pernah dengar juga ya yang kisah kalau tidak salah Aisyah, Ustaz ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika cemburu ketika ada makanan dari istri yang lain itu sampai di teplak ya, tangannya itu teplak sampai piringnya pecah, Ustaz. Itu sikap Rasulullah SAW itu begitu luar biasa, Ustaz ya, bagaimana beliau sangat penyabar. Ana langsung membandingkan sama diri Ana, mungkin kalau ngebayangin itu pala di depan tamu gitu ya. Ana ngebayangin Ana pasti langsung suruh istri untuk masuk ke dalam, tunggu nanti abang omelin di dalam gitu ya. Tapi yang beliau lakukan begitu luar biasa, Ustaz ya. Yang bagaimana beliau itu sampai memungut makanannya dan akhirnya memberikan kepada kepada para tamu. Ibumu lagi cemburu gitu, Ustaz. Dan piringnya juga jadi sangat memperhatikan yang namanya kedua istrinya, baik Aisyah dan istri yang mengirimkan makanan gitu. Piringnya diganti lain, Ustaz ya. Piringnya diganti lain, akhirnya ya dianggap tidak terjadi apapun gitu. Nah, Ustaz, ada satu hal lagi ini di halaman 140. Di sini tertulis, kadang istrimu meminta sesuatu kepadamu yang mungkin menurutmu tidak terlalu penting atau menurutmu terlalu berlebihan. Namun kadangkala memenuhi kebutuhan istri selama masih dalam batasan yang wajar, termasuk perbuatan bijak dan akhlak yang mulia terhadap kaum perempuan. Ini salah satunya adalah bagaimana Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan untuk sang istri. Subhanallah. Itu bagaimana, Ustaz? Subhanallah jemaah. Allahu Akbar. Kalau bicara tentang Rasul semuanya indah. Kita terkadang istri kita minta berhenti di jalan nih. Minta apa? Biasanya di Jakarta nih. Biasanya minta makan. Makanan lah yang ringan-ringan. Kita ngadu nggak usah lah kata dia. Nanti di rumah aja. Subhanallah. Rasul SAW pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Kita cuma berhentikan motor kita, mobil kita, yang cuma kita doang, berat buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul SAW dalam perjalanan, kalungnya Aisyah hilang, terputus kemudian hilang. Padahal kalungnya itu murah, kalau mau diganti bisa. Tapi Rasul SAW menyuruh semua pasukan berhenti mencari kalung itu. Begitulah Rasul SAW menghargai istrinya. Tadi yang disebutkan, bagaimana ketika istrinya cemburu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah. Rasul hanya bilang, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Nggak ada tuh nanti di kamar ya, nanti ente masuk ke dalam, masuk ke dalam. Wah, kita kan, itu kita siapa sih? Kita ini siapa? Siapa yang akan kita contoh? Bahkan terkadang kita akan angkat tangan, kau itu mempermalukan aku di depan tamu. Tidak, sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu benar-benar turun menjadi seorang suami. Sampai rumah itu kau suami. Ketika istri meminta sesuatu, pantas dia minta. Kenapa dia minta kepadamu? Karena dia melihat bahwasanya engkau adalah kekasih yang mencintai dia. Orang kalau mencintai, apa yang diminta akan dipenuhi.
Jadi terkadang suami ngomong, "Dek, aku ini cinta sama engkau, Dek. Cinta banget, cinta sampai mati." Ya bohong kau banget. Aku minta tahu goreng nggak dikasih. Jadi minta tahu kok nggak dikasih. Jangan yang berat-berat tuh. Maka perlu dibuktikan cinta itu. Cinta itu perlu dibuktikan. Ya, salah satunya Rasul membuktikan bagaimana cinta beliau. Dan ingat jamaah, Rasul melakukan hal itu dilihat oleh para sahabatnya. Agar dicontoh. Kalau ada masalah di rumah tangga itu wajar. Tadi disebutkan kerikil-kerikil ya. Tidak selalu ombak itu tenang. Antum kalau lautan itu tidak selalu tenang ya. Kalau lautan tenang itu antum takut. Jangan-jangan tsunami ini bentar lagi nih. Kalau sudah tenang. Tapi kalau ada ombaknya kita ngelihat itulah wajar dalam rumah tangga kita. Dan sekali lagi, kalau istri antum meminta sesuatu yang tidak berlebihan. Umpamanya dia, "Bang, anak kepingin gelang bang 2 kilo gitu kan. Gelang. Minta gelang emas 2 kilo kata dia, nggak apa-apa, tinggal ke bengkel las, dilasin itu 2 kilo. Jadi kalau nggak berlebihan kita kasih, tapi kalau sudah berlebihan minta maaf kita sama dia. Kita katakan sama dia, "Dek, abang nggak mampu deh. Tapi kalau kau minta cincin mungkin abang bisa belikan ya." Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Habis ini kayak istri anak minta cincin tadi. Habis ini minta cincin. Minta cincin, istrinya minta cincin semua ntar ini. Minta baju, minta cincin, sama naik duit belanja kayak Ustaz. Ustaz, ada satu lagi ya yang tentang sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ada satu lagi di halaman 175 Ustaz. Tentang ini ada hubungannya sebenarnya kadang-kadang yang mungkin dialami sama yang sudah cukup lama menikah Ustaz ya. Bagaimana ketika ada yang tidak bisa dipungkiri Ustaz, ada yang namanya titik jenuh Ustaz. Titik jenuh atau hal yang kadang-kadang membuat seorang suami itu menjadi jadi kadang-kadang itu mencari kesalahan Ustaz gitu. Tapi di sini saya baca di halaman 175 tentang jangan mencari-cari kesalahan. Jagalah Allah di dirimu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ini antum boleh sedikit jelaskan Ustaz yang tentang jangan mencari kesalahan ini. Nah, iya. Subhanallah jemaah. Tentang mencari-cari kesalahan ini, anak ingat dengan beberapa kejadian di Saudi sana, di Arab sana. Terkadang ketika orang sudah menikah agak lama, udah anaknya udah gede, dia merasa jenuh ya. Kemudian dia itu mencari-cari kesalahan istrinya sekedar untuk mencela istrinya. Atau dia itu telah berbuat dosa di luar rumah. Kejadian itu seorang ini telah berzina di luar rumahnya. Ketika dia masuk rumahnya, dia dalam kondisi takut. Jangan-jangan istriku nanti berzina. Jangan-jangan istriku berhubungan dengan laki lain. Jangan-jangan ada main sama fulan. Jangan. Kalau engkau ingin menjaga istrimu, jagalah dirimu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, pasti Allah jaga engkau. Kalau Allah jaga, keluarga kita akan dijaga. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Jadi kalau orang mau pulang dari safar, dari perjalanan, Rasul mengajarkan jangan kau datang malam hari untuk mencari-cari kesalahan istrinya. Nanti dilihat istrinya ini ngapain nih, nanti takut ada lelaki lain masuk rumahnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita kalau jaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita. Kecuali di zaman sekarang kita bisa telepon istri kita, "Dek, aku mau pulang." Beda dengan orang mau surprise, kadang-kala dia ingin memberikan kejutan ke tetangga dia, tapi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Nggak masalah, kita nggak ngasih tahu, tapi usahakan ketika masuk ke rumah kita masuk di waktu siang hari atau di pagi hari, dan jangan mencari-cari kesalahan istri. Karena apa? Karena kita juga banyak salahnya jemaah. Kalau saling mencari kesalahan, anak ingat dengan seorang yang pernah broadcast dia menceritakan tentang seorang istri yang ngomong sama suaminya. Udah lama nih nikah, ingin memperbaiki pernikahannya. Si istri ngomong, "Mas atau Bang, gimana kalau kita saling menulis kekurangan kita? Supaya kita bisa memperbaiki."
Kata suaminya, iyalah nggak apa-apa kalau itu kemauanmu. Akhirnya si istri memberikan kertas kepada suaminya. Si istri masuk ke dapur, dia tulis kesalahan-kesalahan suaminya. 1, 2, 3, 4. Masya Allah, penuh tuh buku. Antum coba minta sama istrinya, insya Allah 2 lembar full gitu. Akhirnya si istri datang, kata di situ, memberikan kertas itu. Ini bang, kertas ana. Mana kertasnya abang? Ini kertasku, kata dia. Akhirnya sudah, istrinya masuk ke kamar atau ke dapur membaca. Si suami baca, Masya Allah, kesalahannya banyak-banyak, kekurangan suami. Setelah itu suaminya, istrinya datang. Bang, kertasnya abang kok kosong, putih. Apa kata suaminya? Dek, aku menerimamu apa adanya, dek, kata dia. Ya sudah, kata dia. Yang perlu ditulis itu bukan kekurangan kita, kelebihan masing-masing. Jadi kalau minta sama istrinya, dek tulis, aku ingin menulis kelebihanmu. Si suami menulis kelebihan istrinya, si istri menulis kelebihan suaminya. Itu yang akan menambahkan cinta dan kasih sayang. Sehingga kita lupa dengan kesalahan dia dan kekurangannya. Rasul SAW mengajarkan kepada kita, la yafraq mu'minun mu'mina. Nggak boleh itu seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, radhiya minha akhar. Bukankah banyak akhlak-akhlak dan perilaku dia yang dia cintai? Dan sekali lagi ingatlah dengan firman Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istrimu, benci, enggak suka sama istrimu, apa Allah nyuruh kita menceraikan dia? Tidak, jamaah. Allah mengatakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci itu di balik sana ada banyak kebaikan yang Allah simpan di sana. Mungkin istri kita nggak pandai memasak, mungkin istri kita nggak pandai berdandan, tapi dia pandai mengajarkan kepada anak kita la ilaha illallah. Dia mengajarkan kepada anak kita tentang tauhid. Subhanallah, cukup nih kebaikan dia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Jazakallahu khair, Ustaz. Ustaz, kita masuk ke sesi pertanyaan, Ustaz, ya. Assalamualaikum. Di sini disebutkan namanya dan saudara kita ini menulis, saya ingin berubah di samping proses berubah. Saya ingin memiliki istri yang bisa bantu saya dan mendukung saya dalam proses berubah. Pertanyaan sebenarnya simpel, Ustaz. Bagaimana cara mencari istri yang soleha? Cara mencari istri yang soleha. Oh, Masya Allah. Dia belum nikah nih. Masya Allah. Belum nikah yang pertama atau yang kedua? Ada orang. Nah, yang ingin mencari istri yang soleha, jamaah, yang pertama harus dilakukan adalah menjadi orang yang soleh. Kita perbaiki diri kita dulu nih. Terkadang ada sebagian ikhwan, Masya Allah, mau nikah dia kriterianya 1 lembar. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Umpamanya harus tingginya 171. Syarat-syarat gitu kan. Seperti itu. Dia tingginya 132. Enggak pas lah ente gitu, cari seperti itu. Ustaz kan ingin perbaikan generasi, Ustaz gitu kan. Enggak, kita harus tahu diri lah. Ingin mencari yang hafid Al-Quranul Karim, enggak apa-apa. Tapi ente hafal berapa juz? Alhamdulillah, Ustaz. Ana ini hafal dari Qul huwallahu ahad sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu hafalnya dia tinggi. Perbaiki diri kita. Nggak apa-apa kita milih. Kan lelaki boleh milih. Boleh milih. Tapi kalau nggak dapat ya harus sabar. Seorang suami ketika meminang seorang wanita, itu jawabannya 2. Diterima atau ditolak. Terkadang nolaknya ngomongnya gini. Dia datang minta, oh maaf anaknya masih mau sekolah gitu kan. Oh nggak apa-apa, saya tunggu gitu kan. Ente itu ditolak gitu kan, pulang sudah. Kalau diterima dia akan ngomong siap enggak menunggu. Itu berarti diterima.
Tapi kalau ngomong anaknya masih mau sekolah, berarti antum ditolak. Masya Allah. Holas, pulang, bismillah, istighfar antum. Nah. Hah? Istiqomah. Apa tuh istiqomah? Oh, berusaha istiqomah gitu kan. Maka kita harus tahu. Kemudian istri yang soleha gimana? Istri yang soleha itu kata Rasul SAW, allati idza nadharta ilaiha sarratka. Itu kalau dipandang bikin senang hati. Bukan karena wajahnya yang cantik. Bukan karena bodinya yang Masya Allah. Kalau masalah wajah cantik dan body itu insya Allah 20-30 tahun hilang. Kita ingat, Ustaz, Masya Allah istri anak ini. Beratnya benar-benar anak nggak bisa bayangkan. 49 Ustaz. 49. Dengan tinggi 160 gitu kan. Insya Allah. 2 tahun 94. 94 tuh, itu bisa berubah kalau yang dicari sekedar fisik, berubah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita yang dipandang itu bukan cuma fisiknya, tapi agamanya. Ada orang yang menikah karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena faktor nasabnya. Yang keempat karena agamanya. Kalau ingin berbahagia kata Nabi SAW, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ingin selamat, carilah istri yang agamanya baik, yang setiap kau memandang dia, cinta itu akan semakin tumbuh jamaah. Jadikan istrimu cantik karena cinta, bukan cinta karena cantik jamaah. Barakallahu fiik. Sedikit tambahan tentang syarat Ustaz ya. Jadi kalau misal ditulis, jadi dia mau menikah, dia menulis syarat-syaratnya gitu kan, yang ikhwannya. Terus tulis salah satunya, boleh nggak menulis syaratnya salah satunya kalau istrinya nanti bersedia di poligami itu? Masya Allah, Masya Allah. Enggak, kalau ada tulisan kayak gitu gimana Ustaz? Nah, itu dulu nggak ada syarat tapi waktu nikah nggak ada syarat itu kan? Enggak. Nah. Jadi, iya, itu mau sebenarnya poligami itu halal jamaah, nggak perlu ditulis di persyaratan itu. Dan antum belum tentu bisa poligami. Bisa jadi antum istri satu itu sampai mati. Masya Allah. Dan bisa jadi antum mati duluan sebelum istrinya. Dan terjadi. Jadi tidak perlu persyaratan itu sebenarnya. Karena wanita itu berat untuk dipoligami. Tapi insya Allah kalau kita mendidik dia dengan cara yang baik. Dan ingat urusan poligami ini. Urusan yang bikin ibu-ibu tuh minum 2 kali sekarang dia gitu. Kalau mau poligami. Ingat poligami itu sunnah. Tapi adil itu wajib. Poligaminya sunnah. Kalau antum berpoligami tapi tidak adil, na'udzubillah, ancamannya neraka jemaah. Jangan mau bersenang-senang 60, 70 tahun. Terkadang orang cerita poligami ini cerita enaknya doang. Oh Ustaz, tiap malam anak ronda. Bukan masalah rondanya. Nanti kira-kira di kiamat tuh jatuh enggak? Miring enggak kita jalan tuh? Dilihat semua manusia. Di dunia mungkin dia mengatakan aku adil, aku bisa berbuat adil. Tapi Allah yang tahu kita adil enggak sama istri kita. Maka hati-hati yang mau poligami. Bacalah buku tentang poligami. Yang kedua bacalah buku tentang akhirat. Karena ingat kalau mau istri-istri yang soleha, yang baik-baik tuh nanti di surga. Asalkan kita bisa berbuat adil, insya Allah kita akan mendapatkan tuh perempuan-perempuan yang soleha, bidadari-bidadari. Jadi persyaratan itu mungkin boleh-boleh aja. Tapi nggak perlu dipersyaratkan karena itu bukan sesuatu yang haram ya. Yang syarat ini seperti ini umpamanya. Terkadang syaratnya itu, aku mau menikah dengan engkau, syaratnya kau harus ikut aku ke rumah. Kan kadang ada perempuan yang mengatakan, aku mau nikah tapi aku tetap di rumahku. Aku nggak mau ikut suami karena ibuku sendirian. Itu syarat yang boleh karena memang itu kan urusan maslahat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebenarnya agak sedikit nyambung Ustaz tadi tentang yang syarat tadi. Jadi assalamualaikum Ustaz. Saya pernah mendengar di antara hak istri adalah berhak meminta tempat tinggal atau memutuskan ia ingin tinggal bersama dengan mertua atau terpisah. Suami saya meminta untuk tinggal bersama mertua. Namun saya keberatan karena di rumah mertua sudah tinggal kakak ipar saya beserta suaminya dan saya merasa risih. Terkadang suami mengatakan kalau saya tidak menurut berarti tidak patuh pada suami. Tapi saya merasa hal itu memaksa kehendak suami.
Jadi saya harus bagaimana Ustadz? Selama ini kami tinggal di rumah ortu saya karena rumah itu kosong. Kan sayang kalau nggak diisi. Jazakallah khair. Kenapa Tahir? Kan sayang kalau nggak diisi rumahnya. Sekarang jadi selama ini mereka tinggal di rumah ortunya istri. Oh, si istri. Istri. Karena rumahnya kosong, sayang kalau nggak diisi Ustadz. Tapi suaminya mau mengajak istri untuk tinggal di rumah orang tuanya suami. Orang tuanya. Naam, sahih. Ya berkaitan dengan hak rumahnya. Allah SWT mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wala tudarruhunna. Tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan kalian membahayakan mereka. Bagaimana membahayakan istri itu? Salah satunya mengumpulkan istri dengan madunya, salah satunya mengumpulkan istri dengan mertuanya. Kenapa? Orang tua kita. Saya nih umpamanya kalau bawa istri ke rumah ana, kecintaan istri sama ana tidak seperti kecintaan ibu ana kepada ana. Nggak sama. Kadang-kala kan nama ibu ana ngelihat istri ana mungkin telat bangunnya akan dimarahin gitu kan ya. Seperti itu. Kau itu gimana jadi istri? Yang benar jadi istri. Mulai keributan-keributan itu. Masak. Mungkin si istri baru belajar masak. Agak asin sedikit. Udah kau nggak usah masak. Biar ibu yang masak. Itu mulai keributan di rumah itu. Maka dianjurkan memang. Istri itu punya hak untuk tinggal berpisah dengan mertua. Dan kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh. Paling nggak tinggal di sebelahnya. Jadi dapurnya itu sendirian. Pintu masuknya sendirian. Kan kita dianjurkan romantis menyambut suami kita. Pakai baju yang menggoda. Kalau kumpul sama mertua. Masa mau pakai baju-baju seksi? Nggak mungkin. Mau makan ya, umpamanya sunnahnya tuh kalau makan suruh jilatin tangan ya. Kita lagi makan bertiga, ana, ibu ana sama istri ana. Masa istri ana mau jilatin tangan ana di depan ibu? Intinya yang benar tuh. Berarti itu kan. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika dia berkumpul. Maka berusahalah kalau tadi dia sudah memiliki rumah dan rumahnya kosong dan suaminya mau pindah ke rumah orang tuanya, dilihat kenapa dia mau pindah. Mungkin ibunya sendirian, sedangkan suami punya kewajiban berbakti. Taatlah kepada suami, turuti dia karena suami adalah surga dan neraka seorang istri. Kalau memang nggak mau dikumpulkan, bilang sama suami, mas jangan dikumpulkan aku mas, sewakan yang deket situ mas. Yang kumpul gitu walaupun ngontrak supaya tiap hari bisa kalau ibu ada apa-apa kita bisa mengontrol ibu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan. Saya ingin bertanya, apa pandangan Islam kalau suami mengajak rujuk kembali setelah pisah 2 tahun tanpa bercerai sah dalam hukum, tanpa memberi nafkah lahir batin dalam perpisahannya? Iya, berkaitan dengan rujuk kembali dengan suami setelah pisah 2 tahun, tapi belum cerai. Belum, tapi cerai sesuai dengan syariat mungkin sudah. Mungkin dia sudah menceraikan istrinya. Nah, iya, kalau sudah bercerai, istri itu punya hak nafkah rumah dan makanan ketika masa iddahnya saja. Ketika keluar masa iddah, istri sudah tidak berhak lagi tinggal di rumahnya suami. Istri keluar dari rumahnya suami. Tapi kayaknya ini keributan, suaminya kabur mungkin, meninggalkan istrinya. Dia tidak memberikan nafkah. Kalau sudah bercerai, dia tidak wajib memberikan nafkah setelah masa iddahnya, kecuali punya anak. Jadi suami ini bagaimanapun bapak-bapak nih, terkadang seorang itu mau menikah dengan janda, kalau bawa anak bingung. Aduh Ustaz, anak makan sendiri susah. Kalau udah punya anak ini kan susah juga gitu. Itu anak kewajibannya siapa? Kewajiban bapaknya. Bukan kewajiban bapak tirinya, bukan. Itu kewajiban bapak asli yang ngasih makan dia. Kalau dikatakan tadi bagaimana pandangan Islam, kalau dia mau rujuk kembali, ya nggak masalah. Ketika dia mau merujuk kembali dan sudah cerai, maka rujuknya itu menikah kembali. Kalau sudah lepas masa iddahnya, suami harus datang kembali, meminang kembali, melamar, diterima atau ditolak. Dan di sana istri bisa memberikan syarat-syarat.
ketika itu, karena dia mungkin merasa dilecehkan, dia bisa memberikan syarat-syarat ketika itu kepada suaminya. Jadi diperbolehkan kalau suaminya memang layak untuk diajak rujuk. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin punya suami bisa menghargai ana. Gimana caranya ya Ustadz? Karena suami ana merasa dirinya sangat pintar, tapi dia merendahkan ana. Apalagi kalau lagi ribut, tidak ada kebaikan yang ana dapatkan. Masya Allah. Gimana tuh suaminya tuh? Ada di sini? Enggak tahu teman. Iya jemaah. Allahu Akbar. Rasul SAW itu nabi jemaah. Nabi beliau itu. Ketika ribut sama istrinya, beliau nggak pernah merendahkan Aisyah. Bahkan beliau minta maaf sama Aisyah. Salah satu istri Nabi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Rasul menikahi Sofiyah dalam kondisi Sofiyah itu benci dengan Rasul SAW. Ingat, ketika menikah itu tidak harus cinta dulu sama istri kita. Nggak harus. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah. Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang. Dia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belum kenal sama istri kita. Mungkin belum ada rasa di hati kita, tapi kita melihat akhlaknya mulia, agamanya baik. Kemudian di malam pernikahan, Ustaz, gimana Ustaz? Itulah malam-malam penyemian cinta. Malam pernikahan jamaah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada masalah sama istrinya, beliau berusaha untuk mengambil hati istrinya. Tadi yang kita katakan, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dia benci sama Rasul SAW. Kata Sofiyah, gimana aku nggak benci sama Rasul SAW? Dia membunuh orang tuaku, suamiku, kaumku habis semuanya. Ketika orang-orang Yahudi berkhianat pada Rasul SAW dan bapaknya adalah pemimpin Yahudi yang berkhianat. Maka kata Sofiyah, "Fala yazalu ya'tadiru ilayya." Rasul itu enggak pernah berhenti minta maaf sama aku. Beliau mengatakan, "Sofiyah, bapakmu itu berkhianat, bapakmu itu mengajak orang-orang untuk membunuhku, untuk menghancurkanku." Kata Sofiyah, Nabi terus minta maaf kepadaku hatta uhibbah. Sampai akhirnya aku cinta sama dia sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya tuh kalau Nabi seperti itu, suami melihat kesalahannya istri, ya, lihatlah bahwa dia itu sebagai seorang wanita yang banyak kekurangan. Sempurnakan. Jangan sok pintar. Jangan sok pintar, berusaha untuk menyelesaikan pertikaian itu dengan bijaksana. Wallahu a'lam bishawab. Oh, tunggu, istrinya sabar. Kalau mendapatkan suami seperti itu, doakan. Doakan suaminya, berusaha untuk mengambil hati suaminya. Mungkin si istri ini nggak pernah melayani suaminya dengan baik, ya. Dilihat mungkin kesalahan-kesalahan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saya baru mengenal sunnah, begitu juga suami. Apa yang harus saya dan suami lakukan? Karena dulu kita sempat pacaran. Maksudnya amalan apa Ustaz? Saya sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suaminya. Sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suami mereka maksudnya Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Karena jujur saya juga takut berada di posisi teman-teman yang punya suami tidak baik. Karena hampir 4 tahun menikah, suami saya alhamdulillah baik. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Buat yang kemanten baru, kemanten lama semuanya. Gulu amin. Amin. Antum didoakan bengong dong gitu. Antum bilang amin susah banget. Nah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Karena banyak di antara kita yang menikah dengan pacaran dahulu. Dia nggak tahu dengan hukum. Dia jauh dengan agama Allah. Ketika dia sudah menikah, terkadang orang itu tidak pernah bertobat atas dosa yang dia lakukan. Karena dia merasa nggak masalah. Maka ingat dulu itu dosa. Dan bagaimana kita menghadapi dosa kita? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyesali perbuatan kita. Kita berusaha, nggak perlu cerita-cerita, oh dulu waktu pacaran kita nih, itu nggak perlu. Udah ditutup tuh.
beristighfar kepada Allah, bertaubat taubatan nasuha, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan curhatan para istri. Ibu-ibu ingat ya, jangan suka menyebarkan aib suaminya, kecuali untuk minta pendapat. Kita ini ada masalah, pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita melaporkan suaminya. Boleh kita curhat, Rasul, suami itu kayak gini. Sekarang nih, kalau curhat sama siapa? Sama orang yang alim. Umumnya kita punya teman, kita lihat dia lebih berilmu dari kita. Mau ngomong sama ustadz malu. Tapi ngomonglah sama seorang yang lebih berilmu, yang tadi dikatakan yang rumah tangganya alhamdulillah harmonis. Mungkin dia bisa memberikan solusi-solusi. Maka berusahalah kalau mendengarkan curhatan seperti itu, jangan mengompori. Karena kalau ada orang curhat, ya udah kok masih banyak lelaki lain, udah gugat cerai aja. Nah, ini bahaya yang seperti itu. Maka carilah tempat curhat yang baik, jangan curhat di Facebook, jangan curhat di status. Na'udzubillah, jangan, tapi curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami agama Allah SWT ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita mah sampai jam berapa nih? Hah? Anda lihat jamaahnya sudah ngantuk-ngantuk gitu kan. Siap. Nah. Assalamualaikum. Ustadz, kita kan harus bersabar terhadap istri kita. Harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap istri kita. Tapi masalahnya ketika istri kita itu mengalami kelelahan, malam-malam kita minta berhubungan, dia tidak mau, itu bagaimana Ustadz? Kan itu dosa besar. Ini yang tanya suami apa istri nih? Suami. Yang suami yang menulis. Suami yang menulis. Masya Allah. Yang bertanya suami kan? Iya. Istrinya nggak mau. Subhanallah jamaah. Subhanallah. Antum harus melihat dia. Memang istri itu dilaknat. Kalau diajak suaminya dia nolak. Tapi kalau dia nggak ada halangan. Terkadang bayangkan dia umpamanya habis pengajian di rumahnya, bersih-bersih. Kita nih duduk-duduk tuh ngeliatin tuh. Ayo cepetan. Nggak bantuin. Pantas dia sampai tempat tidur, subhanallah. Antum lihat terkadang kita masuk kamar. Ya, anak terkadang masuk kamar ngelihat istri itu sudah teler. Anak, ya Allah, kenapa capek pekerjaannya jamaah. Mungkin orang yang punya pembantu dia merasa nyaman, tapi ada orang-orang yang semua dikerjain sendiri, gak pernah selesai dia kerja. Pagi-pagi ngurusin anaknya sekolah, sudah dimandiin semua, dirapiin, udah berangkat sekolah, dia bersih-bersih rumah, belum selesai masak, anaknya sudah pulang sekolah, udah ngurusin si anak, bikinin susu, macem-macem. Setelah selesai semuanya, suaminya datang. Kalau suami mau sama istrinya dalam kondisi istrinya capek, maka berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi istri capek, ya dek kau capek dek, ayo tidur kau, aku pijet kau. Insya Allah, dipijetin kalau dia capek, nanti insya Allah akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Insya Allah. Nah, barakallah. Ustadz, saya tinggal dengan ibu mertua. Bolehkah saya merasa cemburu jika anak sakit atau meminta tolong sesuatu, suami lama menanggapi. Tapi jika ibunya yang meminta, suami langsung mengerjakan. Syukran Ustaz. Nah, Masya Allah. Jadi cemburunya wanita itu kebanyakan didasari iri dan dengki. Kalau dia itu lebih mengutamakan ibunya, pantes. Kenapa? Karena ibundanya yang melahirkan dia. Kalau mungkin istri sakit, nggak seperti ibundanya. Maka seorang istri ketika menghadapi suaminya seperti itu, dia berusaha untuk bersabar. Dan dia mengatakan, bang, semoga abang dikasih hidayah sama Allah SWT, dikasih petunjuk, dan dimasukkan surga karena kebaktian abang. Dan mengharaplah anak kita seperti suami kita nantinya. Anak kita nanti seperti suami kita. Ketika istri ini sudah menjadi ibu, menjadi nenek ya,
Kita mengharap anak kita lebih perhatian dengan kita daripada istrinya. Dan itu seharusnya seperti itu memang. Jadi bersabarlah. Tapi suami berusaha untuk jangan sampai terlalu kesenjangannya terlalu jauh, jangan. Berusaha untuk mengambil istrinya karena istri punya hak yang besar juga, apalagi dia sakit ya. Berusahalah untuk cepat menanggapi dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang tidak bersyukur atas rezeki suaminya yang pas-pasan, sedangkan suami sudah memberikan nasihat kepada istrinya? Masya Allah, apa dia salah milih istri gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Sudah jadi suami istri, Ustaz. Ada istri-istri memang yang tidak qanaah, istri yang tidak pandai bersyukur. Bahkan kebanyakan terjadi gugat cerai itu masalahnya fulus. Banyak wanita-wanita yang jadi TKW ke luar negeri meninggalkan suaminya, kenapa? Karena fulus. Dia ngelihat suaminya penghasilannya, bang, tiap hari makan sate. Sayur tempe maksudnya. Tiap hari sate, bang. Kapan kita ini berubah gitu kan? Sudahlah, aku akan kerja ke mana gitu kan. Karena dia menginginkan ekonomi yang lebih baik. Ingatlah, para wanita, jadilah wanita yang bersyukur, yang menerima. Demi Allah, kalau kita punya hati yang tidak menerima, kita punya gaji 100 juta, nggak cukup. Kalau hati kita tidak menerima. Bahkan orang-orang itu yang tambah kaya, ada yang tambah miskin. Karena dia tidak qanaah. Terus bagaimana si suami ini terhadap istrinya? Antum masih ingat dengan kisahnya istrinya Nabi Ismail? Nabi Ismail punya istri yang pertama yang biasa. Istrinya selalu nggak bersyukur lah. Apa yang dapat suaminya selalu kurang dia. Menjelek-jelekan keadaan. Akhirnya dia disuruh ceraikan. Maka hati-hati, kadang-kala wanita yang seperti ini memang tidak layak menjadi pendamping hidup kita. Tapi tetap kita berusaha memperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Dengan cinta dan kasih sayang. Kalau kita tidak bisa memberikan harta kepada istri kita, berikan cinta. Lebihkan cintamu untuk istri. Bantuin istri masak ya. Terkadang istri itu fulus nggak dapat, perhatian nggak dapat, pantas minta cerai. Jadi kalau ente miskin, nggak mampu, maka sempurnakan kekurangan itu dengan cinta dan kasih sayang. Masuk rumah ya, istrinya capek masak, dibantuin. Masya Allah, khusus buat anak nih. Hah? Masya Allah, buat antum kayaknya. Jadi seperti itu jamaah. Kemudian para suami sering-sering bilang terima kasih sama istrinya. Sering-sering antum bilang terima kasih. Kita ini banyak kebaikan istri yang kita lupakan. Ngasih air. Coba nih, ketika yang ngasih air anak orang-orang, anak ngomong syukron. Coba istri kita yang ngasih air. Ah gitu, bagus kau. Masya Allah. Bukan syukron, jazakallah khair, dia masakin nasi goreng, dia ngasih kita, ucapkan, Dek, jazakallah khair, makasih Dek. La yashkurullah, man la yashkurun. Enggak bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita ini istri kita. Kita lihat malam hari ya, anak-anak udah pada tidur ya. Kita kecup istri kita, Dek, makasih banyak Dek ya. Anak-anak udah bisa ngaji sekarang, Masya Allah. Berikan hadiah kepada istrinya. Bikinkan sertifikat buat istrinya. Bikinkan sertifikat, taruh di piagam, di pigora. Katakan, untuk istriku yang telah mendidik anak-anakku. Tanda tangan di situ. Masya Allah. Ya ma, bener ini. Antum jangan ketawa. Wallahu a'lam bishawab. Dua lagi boleh ya? Dua. Boleh lah, nggak apa-apa lah. Nah, Sebenarnya masih banyak sekali Ustaz. itu yang banyak nanti tanyakan ke Ustaz selanjutnya jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Adakah forum yang mewadahi ta'aruf sehingga mempermudah para akhwat dalam mendapatkan jodohnya? Sampai saat ini ana belum dapat forum tersebut untuk mempermudah khususnya ana dan akhwat-akhwat lain yang belum menikah.
Allah. Gimana? Antum siap? Siap kita bikin forum? Insya Allah. Siap semua di sini. Ya, kepada para akhwat, insya Allah ikhwan semua di sini juga cari itu forum tuh. Sama sebenarnya. Gimana caranya? Ya mudah-mudahan. Kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Ustaz Firanda pernah memunculkan ide itu. Supaya akhwat-akhwat ini bisa nikah lah. Kesian sebagian akhwat itu kan ketika udah ngaji nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang tahu dia. Maka perlu ada orang-orang yang menawarkan akhwat-akhwat ini. Subhanallah, Anda bertemu dengan seorang ibu, nih ikhwan-ikhwan yang mau nikah di Singapura. Ibu dia dari Singapura. Dia ngomong, Ustaz, Anda punya anak perempuan 3 Ustaz. Masya Allah. Kalau ada yang mau nikah Ustaz sama anak-anak Ustaz, dia janda, subhanallah ya. Ada nggak antum di sini, Mak? Hah? Nah, kalau ada nanti ngomong sama anak, nggak apa-apa nanti. Tapi yang soleh, antum harus soleh dulu gitu kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan mungkin teman-teman dari koordinator dakwah ini yang undang-undang kajian, mungkin juga bekerja sama dengan ya teman-teman di TV Roja, Radio Roja dan yang lainnya bisa membentuk hal itu, khususnya ibu-ibu nanti. Jadi ada forum ibu-ibu yang bikin. Ada forum bapak-bapak yang bikin. Yang bapak-bapak khusus ikhwan mungkin untuk membantu jamaah. Karena memang untuk mencari calon suami yang baik itu nggak gampang. Untuk mencari calon istri yang baik juga susah terkadang. Wallahu a'lam. Mungkin itu perlu dibicarakan nanti kelanjutannya. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustadz. Ustadz, bagaimana halnya dengan suami yang kerap menjatuhkan talak lalu kemudian merujuk kembali istrinya? Begitu sering sehingga tidak terhitung lagi berapa kali hal tersebut terjadi. Bulan November lalu dia mentalak lagi istrinya dengan talak yang sorry, dalam keadaan sadar, tidak sedang marah. Tapi 3 hari kemudian dia rujuknya lagi. Lalu bulan Desember kembali melakukan hal yang sama. Tapi kali ini istri sudah tidak mau dirujuk lagi, disebabkan takut apakah rumah tangganya masih halal atau tidak halal lagi untuk dijalani. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana hukum dari masalah ini dan sikap atau tindakan apa yang terbaik bagi sang istri dalam mengambil keputusan. Dan ini termasuk talak yang keberapa? Maksudnya? Yang keberapa? Nah, kedua apa ketiga? Nah, subhanallah jamaah, antum kalau baru nikah, yang pertama antum hapus dari kamus antum talak, dihapus tuh. Jangan ada tuh. Jadi di memori sudah dihapus talak itu. Kenapa? Ada sebagian orang setiap ada masalah sama istrinya, entar aku ceraikan kau. Untuk nakut-nakutin istrinya, entar anak talak nanti. Jangan. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Terus bagaimana dengan kondisi suami yang seperti ini, yang sering menjatuhkan talak? Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, at-talaqu marratan, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Tolak itu cuma 2 kali. Artinya 2 kali, kita menceraikan sekarang, ini dihitung 1 kali, rujuk. Kemudian kita ngomong tolak lagi, 2 kali sudah. Rujuk, ingat, kau hanya punya hak 1 kali lagi. Kalau kau menceraikan lagi, udah gak bisa rujuk. Hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai istri kita menikah dengan lelaki lain. Jadi, tadi disebutkan itu mungkin sudah talak kedua, ya. Jadi kalau masih talak kedua masih boleh rujuk, tapi kalau sudah lebih dari itu udah nggak boleh rujuk kembali. Harus nikah dulu dia, beneran, bukan nikah main-main. Karena ada fasilitator untuk menikah main-main. Nanti habis nikah diceraikan supaya bisa dinikahi oleh istrinya. Maka hati-hati jamaah, orang yang mau menikah itu harus punya ilmunya menikah. Dia tahu hukum talak, kapan dia mengatakan talak, kapan jatuh talak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Baik, syukur. Jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah, saya sedikit menyimpulkan tadi dari kajian yang antum sampaikan Ustaz, tentang temanya aku akan berubah. Tadi yang awal-awal antum sampaikan, bagaimana sih kita ingin berubah? Yang pertama harus ada ilmunya. Kita harus mencari ilmu tersebut. Yang kedua harus ada niat.
harus ada niat dan tekad yang kuat. Ketiga, perhatikan teman-teman, pergaulan. Keempat, belajar juga dengan teman-teman dari teman-teman yang sudah berubah. Kelima, doa. Dan yang terakhir, harus sering-sering nge-charge isi diri kita sendiri dengan datang ke kajian-kajian ilmu. Nah, satu hal lagi, seorang suami memang adalah seorang pemimpin, tapi bukanlah pemimpin yang hanya mengatur, menyuruh, memerintahkan istrinya. Tapi seorang suami layak dikatakan sebagai seorang pemimpin ketika ia bisa melindungi, mengayomi, memberikan yang terbaik untuk istrinya, dan bersikap romantis kepada istrinya. Terkadang perhatian dan romantisme itu lebih mahal daripada materi dan harta. Tapi tetap jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarga kita. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz, terima kasih. Usai sudah kajian kita hari ini, dan diharapkan kepada saudara-saudariku diperhatikan, jangan sampai jaga kebersihan ya, jaga kebersihan, jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada, sama-samalah kita saling membantu untuk menaruh sampah di tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata itu datangnya dari saya, dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.